Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini. Menyadari kita sebagai manusia banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Kita perlu tangan Tuhan selalu menopang kita, menuntun kita dalam kebenarannya, sehingga kita senantiasa dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema ketika imanmu diuji. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa iman kita goyah? Pernahkah kita bertanya-tanya, di mana Tuhan saat aku mengalami kesulitan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika iman kita diuji. Ujian iman bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan rohani kita untuk bertumbuh lebih dalam mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bersukacitalah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, mengapa iman kita diuji? Ayat ini dengan jelas menyatakan tujuan dari pencobaan yang kita alami untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sama seperti emas yang dimurnikan oleh api untuk menghilangkan kotorannya. Demikian pula iman kita diuji agar menjadi lebih murni dan kuat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk memurnikan iman kita. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, atau bahkan harta benda kita. Ketika ujian datang, semua sandaran itu bisa runtuh. Di saat itulah kita dipaksa untuk sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Ujian menyingkapkan area-area dalam hidup kita yang belum sepenuhnya kita serahkan kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk menumbuhkan kedewasaan rohani. Bayangkan seorang atlet yang tidak pernah berlatih keras, apakah ia bisa memenangkan pertandingan? Tentu tidak. Demikian juga dengan iman. Tanpa ujian, iman kita bisa tetap kerdil dan rapuh. Melalui ujian, kita belajar kesabaran, belajar ketekunan, dan yang terpenting, kita belajar untuk lebih mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tujuan pengujian iman kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya.
Ketika kita mampu bertahan dalam ujian dan keluar sebagai pemenang dengan iman yang semakin kuat, itu menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia dan berkuasa. Kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi ujian iman? Pandanglah kepada perspektif ilahi. Bapak Ibu Saudara, alih-alih melihat ujian sebagai akhir dari segalanya, lihatlah sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tahu batas kemampuan kita dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita dapat baca itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Tetaplah dalam firman Tuhan dan doa. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam masa-masa sulit, melekat pada firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Doa adalah jembatan kita berkomunikasi dengan Bapa, mencurahkan isi hati dan menerima hikmat serta damai sejahtera. Tetaplah bersukacita. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi 1 Petrus pasal 1 ayat 6 mengajak kita untuk bersukacita bahkan di tengah duka cita dan pencobaan. Sukacita ini bukan karena kita senang dengan masalah yang ada, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Sukacita karena keyakinan bahwa tujuan Tuhan adalah kebaikan bagi kita dan bahwa pada akhirnya kita akan melihat tangannya yang ajaib. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saat ini iman kita sedang diuji, janganlah gentar. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan ujian ini untuk memurnikan iman kita, menumbuhkan kedewasaan rohani kita, dan pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman-Nya, teruslah berdoa, dan tetaplah bersukacita dalam pengharapan kita akan Kristus. Karena pada akhirnya iman kita yang teruji itu akan jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Dan kita akan menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah,
Dia tak tinggalkanmu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan iman kami, memberikan kami kekuatan baru untuk menjalani sisa kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.